pernyataan resmi dari Presiden ya, official statement dari Presiden dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kami mengatakan ya ini proses awal saja gitu ya. Ketika negara secara resmi melalui Presiden dalam kapasitas Presiden sebagai kepala negara ya ini ya, mengakui bahwa dulu telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu kan, di mana negara terlibat di dalamnya gitu kan. Kan ini melibatkan aktor-aktor negara gitu kan. Nah, kami mengakui dan kami menyesali atas peristiwa-peristiwa itu. Kami juga mengakui bahwa peristiwa-peristiwa itu telah melahirkan atau mengakibatkan adanya sejumlah korban. Dan oleh karena itu kemudian korban-korban ini harus dipulihkan gitu kan. Kalau ini tidak diselesaikan, masa lalu ini tidak kita selesaikan, maka kemudian ya itu mungkin terjadi di masa depan gitu kan. Ya sama aja personal itu ya, lo kok nggak move on sih gitu kan. Ya kalau lo punya beban masa lalu dengan dan kamu tidak bisa menyelesaikan beban masa lalumu itu, ya kemungkinan kamu juga nanti akan mengulang hal yang sama. Balik lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia, warga setempat nih. Halo nih warga setempat tuh. Datang seorang direktur NGO ternama, CSO ternama, Elsam, Bang Wahyu. Siap. Udah berapa lama nih menjabat menjadi direktur nih? Direktur sejak 2021, jadi 2 tahun lebih beberapa hari nih. Mau niat nambah 2 periode? Apa butuh 9 tahun? Oh nggak, sekarang 27 tahun. Total ya, 9 kali 3. Total 27. Tapi baru berarti Mas, apa udah lama? Di Elsamnya udah lama? Di Elsam sudah lama, saya di Elsam sudah hampir 15 tahun. Buset. Kenapa namanya Elsam? Namanya Elsam. Elsam itu singkatan apa bukan sih? Singkatan sebenarnya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat gitu Lembaga kan. Studi dan Cuma Advokasi di lidah itu kan paling gampang Elsam gitu kan. Dan memang kami secara hukum itu didaftarkan atas namanya Elsam gitu kan. Jadi kita ingin membuat semacam diksi baru gitu ya. Elsam gitu kan. Elsamnya ada E-nya? Ada E-nya. Lu kayak ini ya, kayak anggota prediksi berarti. Kayak anggota prediksi berarti. Tapi konsentrasi itu Elsam di mana Bang ya? Elsam itu kan berdiri tahun 1993 ya. Itu satu generasi dengan Komnas HAM ya. Dulu pertama kali dibentuk oleh Presiden Soeharto itu kan 1993 gitu kan. Soeharto ini ternyata. Soeharto membentuk Komnas HAM, kita masyarakat sipil membentuk Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat gitu kan. Nah, sebagai satu organisasi hak asasi manusia gitu kan. Dan dari awal memang Elsam kita mencoba untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dengan NGO yang lain. Jadi Elsam itu karena lembaga studi, jadi kita memang secara khusus menyiapkan pengetahuan, bukti-bukti untuk kepentingan pembentukan kebijakan, advokasi kebijakan. Jadi secara strategi kami itu ada 2 kegiatan utama. Satunya adalah studi ya, penelitian dan sebagainya. Satunya adalah advokasi kebijakan gitu kan. Ini barisan sakit hatinya Komnas HAM ya. Yang nggak masuk Komnas HAM gitu. Anda jangan membangun framing Anda. Yang terjadi adalah semua periode Komnas HAM itu pasti ada orang Elsam. Dari periode pertama bahkan ketika pertama kali dibentuk tahun 1993. Ada anak Elsamnya di sana. Ada orang Elsam di situ gitu kan. Lalu kemudian berikutnya ketua-ketua Komnas HAM berikutnya tuh hampir semuanya adalah orang Elsam. Termasuk yang sekarang. Berarti masuk Elsam dulu baru masuk Komnas HAM. Berarti sebentar lagi jadi komisioner. Beda jalan. Oh jadi jalannya ke sana ya. Dipupuk dulu nih di Elsam. Tapi ngomong-ngomong gini Bang, kan isu HAM tuh banyak banget ya di Indonesia ya. Mulai dari Papua, terus penghilangan orang dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau Elsam tuh ada spesifik gak yang benar-benar diadvokasi sama Elsam tuh? Iya, kalau isu HAM sendiri kan memang Elsam dulu ketika
periode Orde Baru itu kan memang menggunakan pendekatan-pendekatan yang agak berbeda ya. Ya tentu kami kan menyesuaikan dengan situasi zaman, situasi politik dan seterusnya itu kan. Bagaimana kemudian bersinggungan dengan kekuasaan dengan pemerintah gitu kan. Waktu periode Orde Baru dari 93 sampai 98 kami memang lebih banyak melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas di tingkat akar rumput gitu kan, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Meskipun kami juga terus melakukan studi-studi terkait dengan bagaimana dampak pembangunan Orde Baru waktu itu terhadap hak asasi manusia. Misalnya dulu kami studinya terkait dengan dampak pembangunan waduk gitu kan, Kedung Ombo salah satunya kan, Kedung Ombo di Boyolali. Lalu kemudian dampak dari program keluarga berencana misalnya gitu kan terhadap hak asasi manusia, dampak dari program transmigrasi dan seterusnya itu kan. Lalu kemudian 98 reformasi, Elsam kemudian mendorong pengesahan perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia ke dalam hukum Indonesia gitu kan. Jadi kami menyiapkan berbagai macam usulan akademik ya untuk kemudian menjadi basis dalam pengesahan berbagai instrumen HAM ke dalam hukum Indonesia. Misalnya ada konvensi anti penyiksaan gitu kan. Waktu itu kami yang mendorong. Lalu kemudian kami juga mendorong proses keadilan transisi di Indonesia, transitional justice ya istilahnya. Jadi ini sebagai bagian dari upaya akuntabilitas negara atas kejahatan-kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu gitu kan. Jadi Elsam pada saat itu salah satunya adalah menjadi pelopor dan menyiapkan seluruh basis pengetahuan untuk pembentukan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gitu kan. Meskipun kemudian undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya tahun 2006 gitu kan. Tetapi pada saat itu kami yang memang secara khusus mendorong itu gitu kan sebagai salah satu alternatif selain juga mekanisme pengadilan ya untuk peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu kan. Nah, dalam perkembangannya memang tidak hanya terkait dengan isu-isu kejahatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Elsam juga kemudian berinovasi untuk kemudian masuk ke sejumlah isu-isu baru hak asasi manusia. Jadi hari ini misalnya kita bicara tentang bagaimana dampak dari digitalisasi ya, teknologi digital terhadap hak asasi manusia. Bagaimana dampak dari operasi bisnis terhadap hak asasi manusia gitu kan. Jadi sekarang memang isunya lebih luas. Meskipun kami tentu masih punya tanggung jawab sejarah untuk kemudian menuntaskan agenda-agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu kan. Termasuk salah satunya kemarin memberikan respon dan kemudian mengikuti proses yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat non yudisial ya yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dan sudah diumumkan hasilnya oleh Presiden Jokowi ya. Nah itu baru mau masuk ke sana. Udah dijelasin. Kemarin kan kemarin lagi baru kenal sekarang kemarin banget ya. Enggak soal sejarah dan penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu gitu kan. Kemarin kan Jokowi sempat lah statement bahwa ada penyesalan mengakui dan menyesali gitu kan. Mengakui dan menyesali. Itu cukup tuh buat para korban. Tanpa meminta maaf loh ya. Ya tentu itu kalau kami melihatnya itu proses awal sebenarnya ya. Karena kan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terutama yang terjadi di masa lalu, itu kan harus menyeluruh ya, dia harus komprehensif gitu kan. Jadi praktek di banyak negara kan termasuk salah satunya adalah bagaimana memenuhi hak korban atas kebenaran. Makanya kemudian ada mekanisme truth seeking ya, mekanisme pencarian kebenaran. Dulu di Indonesia ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi itu gagal gitu kan. Lalu kemudian ada mekanisme-mekanisme menggunakan jalur-jalur pengadilan pidana gitu kan. Jadi membawa pelakunya ke pengadilan gitu kan. Indonesia juga punya pengalaman ya, misalnya untuk kasus Timur dulu tahun 99 ya pasca jajak pendapat, lalu kemudian kasus Tanjung Priuk tahun 1984, lalu kemudian ada beberapa kasus baru misalnya di Papua ya, kasus AB Pura dan kemudian terakhir kemarin ada kasus Paniai juga kan yang dibawa ke pengadilan. Lalu kemudian yang lain itu kan agendanya dalam konteks keadilan transisional adalah mendorong pemulihan bagi korbannya, pemulihan yang sifatnya menyeluruh, reparasi bagi korban gitu kan. Lalu kemudian yang lain adalah reformasi kelembagaan, termasuk salah satunya adalah reformasi sektor keamanan. Itu agenda-agenda keadilan transisional. Nah,
berbagai agenda itu sebenarnya sudah dijalankan sejak tahun 99 ya di Indonesia gitu kan, termasuk pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 itu ya. Itu prosesnya juga panjang dan pelik dulu sampai lahir Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 gitu kan. Lalu kemudian lahir Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian dalam putusannya kan Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah alternatif ya bagi pembentuk undang-undang. Satu adalah membentuk undang-undang KKR baru, atau yang kedua melalui kebijakan politik. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebenarnya adalah mengambil pilihan kebijakan politik yang ditawarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Lalu kemudian dalam konteks pemulihan korban, sebenarnya kan titik awal itu ketika DPR dan pemerintah tahun 2006 itu mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Makanya lahir kemudian LPSK. Salah satu isunya kan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu kan. Lalu kemudian dalam konteks reformasi kelembagaan itu kan juga proses reformasi sektor keamanan sudah berjalan sejak awal reformasi ya. Lahirnya pertama diawali dengan pemisahan TNI Polri tahun 2000, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polisi, lalu kemudian ada Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 2002, sampai kemudian proses negosiasi lahir Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, lalu kemudian terakhir ada Undang-Undang Intelijen Negara ya tahun 2011 ya, Undang-Undang 17 2011 itu kan. Itu proses yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi ternyata tadi upaya-upaya untuk sampai pada pemenuhan atau pemulihan hak korban ternyata banyak ganjalannya gitu kan. Satu soal pemberian hak atas kebenaran ya, pemenuhan hak atas kebenaran. Ternyata itu gagal dilakukan setelah Undang-Undang KKR batal gitu kan, tidak bisa dilanjutkan. Lalu kemudian dalam konteks pemulihan itu juga terbatas karena mekanisme pemulihan yang diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu harus melalui mekanisme pengadilan. Sementara pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini kan sulit sekali digelar ya. Beberapa kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan di situ dikatakan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ketika diserahkan ke Jaksa Agung untuk dilanjutkan proses penyidikan itu tidak pernah dilanjutkan gitu kan, sehingga tidak pernah ada proses pengadilan. Termasuk 12 kasus yang kemarin di-list oleh Presiden ketika dia mengumumkan ya pengakuan dan penyesalan itu gitu kan. Nah, itulah kenapa kemudian ketika merespon pernyataan resmi dari Presiden ya, official statement dari Presiden dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kami mengatakan ya ini proses awal saja gitu ya. Ketika negara secara resmi melalui Presiden dalam kapasitas Presiden sebagai kepala negara ya ini ya, mengakui bahwa dulu telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu kan, di mana negara terlibat di dalamnya gitu kan. Kan ini melibatkan aktor-aktor negara gitu kan. Nah, kami mengakui dan kami menyesali atas peristiwa-peristiwa itu. Kami juga mengakui bahwa peristiwa-peristiwa itu telah melahirkan atau mengakibatkan adanya sejumlah korban, dan oleh karena itu kemudian korban-korban ini harus dipulihkan gitu kan. Nah, dari statement itu sebenarnya sebagai proses awal tadi bisa ditindaklanjuti dengan satu tentu proses pengungkapan kebenaran ya. Karena kalau membaca summary dari laporan yang dihasilkan oleh tim ini, itu kan memang belum bisa dikatakan sebagai sebuah narasi baru tentang kebenaran sebagai sebuah agenda pengungkapan kebenaran gitu kan. Karena harapannya kan dari proses pengungkapan kebenaran ini kita akan memiliki satu narasi sejarah baru tentang Indonesia gitu kan. Tentang apa yang terjadi di masa lalu. Baru kemudian yang kedua bicara tentang pemulihan bagi korbannya gitu kan. Pemulihan bagi korbannya artinya bahwa korban ini kan memang karakternya berbeda-beda, situasinya berbeda-beda. Antara korban peristiwa 6566, korban penghilangan paksa 98, lalu kemudian korban penembakan misterius 8285, lalu kemudian korban peristiwa Mei 98, Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2 itu kan beda-beda. Ini yang kemudian harus dilihat karakternya seperti apa, situasinya seperti apa, kebutuhan mereka apa, baru kemudian ditentukan langkah-langkah pemulihan yang akan diberikan kepada mereka itu bentuknya apa gitu kan. Jadi tidak bisa juga kemudian pemulihan itu kalau istilah Jawanya itu digebiah uyah gitu ya. Jadi harus dilihat mereka itu kebutuhannya apa. Nah, yang lain tentu kan proses pengadilannya itu sendiri gitu kan. Proses pengadilan dalam artian bahwa ini kan Presiden sudah mengatakan bahwa peristiwa itu benar terjadi, ada gitu kan. Kami mengakui dan menyesali. Sehingga kemudian tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk kemudian tidak menindaklanjuti gitu kan.
persoalan bahwa nanti ketika di proses penyidikan ternyata tidak cukup bukti atau kesulitan untuk dibawa pengadilan, itu kan bisa dikatakan, oke, kami hentikan penyidikannya. Tapi yang penting ini direspon dulu nih, hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Jaksa Agung gitu kan, melalui proses penyidikan gitu kan. Nah, baru ketika misalnya memang tidak cukup bukti dan sebagainya, ternyata terduga pelakunya itu sudah meninggal semua dan sebagainya, ya dihentikan. Tapi terhadap peristiwa-peristiwa yang memang terduga pelakunya misalnya masih ada dan sebagainya, yaitu tentu bisa ditindaklanjuti ya, karena saksi dan korbannya juga masih ada dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kami harapkan bahwa ini baru langkah awal untuk kemudian mencapai satu proses penyelesaian yang menyeluruh gitu kan. Karena tentu kalau ini tidak diselesaikan, ini akan terus mengganggu agenda-agenda kebinekaan, agenda-agenda untuk memperkuat kohesivitas sosial masyarakat kita. Jadi polarisasi itu akan terus terjadi karena kita tidak pernah belajar dari kesalahan kita di masa lalu gitu kan. Karena kan salah satu hal yang ingin dicapai dari proses penyelesaian terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu itu kan jaminan ketidakberulangan, non-recurrence itu kan, bahwa kita tidak ingin mengulangi apa yang dilakukan negara di masa lalu yang kemudian berdampak pada lahirnya korban gitu kan. Nah, kalau ini nggak diselesaikan dengan tuntas, kita nggak pernah punya demarkasi untuk mengatakan bahwa kami sudah menyelesaikan yang lalu dan kami berjanji tidak akan mengulangi cara-cara yang seperti itu di masa depan gitu kan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang sih? Ini baru mulai loh, maksudnya ya 2023. Minum bang. Iya, ini panjang banget tadi penjelasannya soalnya. Menarik. Itu tapi maksudnya emang kayaknya rumit banget ya. Pertama ya walaupun akhirnya udah diakui dan itu terjadi, tapi proses selanjutnya mencari kebenaran, terus rehabilitasi dari si korban, terus juga pengadilan bagi tersangka gitu kan. Itu berarti kurang lebih kan 3 itu kan yang harus dikejar setelah ini kan. Cuma kenapa sekarang kan? Ya sebenarnya kan agenda ini sudah lama ya, agenda keadilan transisional. Tadi kan saya katakan bahwa Orde Baru tumbang, lalu kemudian upaya-upaya itu kan sudah dimulai dari tahun 2000 sebenarnya ya. Kalau kita ingat misalnya MPR dulu tahun 2000 itu kan mengeluarkan TAP MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, TAP MPR 5 tahun 2000 ini dia itu memberikan 2 mandat. Salah satunya ya, satu mandat pembentukan pengadilan hak asasi manusia, satu mandat tentang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk kemudian diharapkan dari proses itu akan ada konsensus nasional baru tentang Indonesia gitu kan, sehingga kemudian persatuannya itu lebih mantap lah kira-kira gitu. Lalu kemudian sebagai mandat dari TAP MPR 5 tahun 2000 ini maka lahir tadi Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000, lahir Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gitu kan, prosesnya gitu kan. Tetapi memang karena dimensi politik dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu kan sangat kental ya, dimana kan kemudian ketika terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM itu kan kemungkinannya kan satu dilakukan by commission, artinya negara langsung menyerang terhadap warganya pada saat itu, atau by omission gitu ya. By omission artinya bahwa negara itu melakukan pembiaran gitu kan. Di akhir-akhir Orde Baru ataupun kemudian pada awal reformasi itu kan banyak ya konflik antar kelompok-kelompok masyarakat sipil kan, kelompok sipil gitu kan, yang mengesankan bahwa negara tidak terlibat secara langsung, tapi pada dasarnya dia disponsori oleh negara yang melakukan tindakan kekerasan gitu ya. Nah, dan kemudian kan mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu karena bagian dari negara pada saat itu, dalam perkembangannya kan juga masih menjadi bagian dari misalnya institusi kekuasaan gitu kan, atau menjadi bagian dari elit-elit politik gitu kan, yang dia tentu akan mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan politik terkait dengan bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu gitu kan. Karena di Indonesia itu kan tidak ada lustrasi lustrasi atau vetting gitu kan. Jadi mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, maka kemudian tidak diberikan kesempatan lagi dan seterusnya gitu kan. Ini kan masih menjadi bagian dari ekosistem politik kita pada dasarnya gitu kan. Kesimpulannya berarti kalau dulu-dulu aktornya masih banyak yang terlibat. Ya sampai sekarang sebenarnya kalau sekarang mungkin udah masih ada juga. Masih ada juga sih kayaknya. Ini kan lagi-lagi soal keberanian dari presiden sebagai kepala negara ya untuk kemudian mengambil pilihan gitu kan. Untuk menentukan langkah-langkah dalam konteks penyelesaian. Misalnya kan
kebijakan-kebijakan ini kan misalnya lahir awal-awal itu kan pada periode Presiden Habibie yang membuka keran demokratisasi dan kemudian ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia tadi itu kan dilakukan pada masa Presiden Habibie. Kemudian Gus Dur dia membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Leste itu kan. Megawati membentuk juga pengadilan untuk kasus Tanjung Priok dan untuk kasus Abe Pura di Papua pada saat itu gitu kan. Nah, SBY itu pengadilan tidak ada periode. Nah, kayaknya pas SBY nggak ada apa-apa. Hanya ada satu kasus tapi konteksnya Indonesia Timor Leste ya pada saat itu kan pemerintah Indonesia dan Timor Leste itu membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP gitu kan. Nah, dari situ yaitu mungkin itu ya capaian pada periode itu selama 10 tahun pada saat itu ya. Baru kemudian kan muncul lagi ketika Presiden Jokowi menjanjikan ya di periode pertama kan menjanjikan dulu kan. Ya, di periode pertama kalau kita baca Nawacita gitu kan yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2015-2020 itu kan memang di situ ada komitmen-komitmen pemerintah untuk kemudian menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu. Tapi kan waktu itu kan gejolak politik juga muncul kan. Kalau kita ingat ya 2015 menjelang 2016 itu kan Presiden diisukan akan meminta maaf kepada korban yang kemudian dipelesetkan menjadi meminta maaf kepada PKI gitu kan. Nah, ini kan bergejolak sampai ada 212 ada apa segala macam gitu kan. Presiden diancam lah segala macam gitu kan. Maka setelah itu kan agenda ini meredup gitu kan. Tidak ada proses apapun gitu kan. Baru kemudian di periode kedua ini dan itu pun kan setelah 2 tahun ya periode kedua ini desakan dari korban dari teman-teman masyarakat sipil kan juga kencang untuk kemudian Presiden menindaklanjuti lah menjalankan komitmen atau janjinya dia untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu gitu kan. Maka kemudian keluar Kepres 17/2022. Meskipun menurut kami itu sangat minimalis sebenarnya. Langkah yang sangat minimalis yang bisa dilakukan oleh Presiden. Karena tadi Presiden ini kan dalam satu situasi yang apa istilahnya dikungkung sana sini ya. Dia harus menjembatani banyak kepentingan sehingga kemudian pilihannya ya udah yang bisa dilakukan adalah langkah yang minimalis ini dengan membentuk tim penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat non judisial gitu kan. Dan tapi paling tidak itu sudah menjadi satu satu langkah ya pemecah kebuntuan gitu kan atau breakthrough gitu kan yang kemudian itu juga banyak diapresiasi oleh para korban karena pada akhirnya negara secara resmi ini kan nasional statement ya official statement dari kepala negara yang mengakui bahwa telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat di 12 kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Kami sangat menyesal gitu kan dan kami akan memberikan pemulihan kepada korban gitu kan. Kenapa permintaan maaf tidak ada ya? Karena ini menjadi problem memang ya. Kenapa tuh? Padahal Presiden Belanda minta maaf loh. Oh iya. Konteks dan situasi politiknya tentu berbeda ya antara Perdana Menteri Belanda Perdana Menteri Belanda minta maaf sampai diomelin sama Presiden parlemennya di sini gitu kan. Nah, dan kemudian basis untuk meminta maaf itu mungkin masih kurang juga ya. Biasanya permintaan maaf itu kan muncul setelah proses pengungkapan kebenaran ya. Bahwa ternyata begini situasinya dan seterusnya dan oleh karena itu kemudian ada national apology gitu kan. Kalau ini kan istilahnya hanya official remorse ya. Penyesalan resmi dari negara gitu kan. Nah, tetapi itu juga sudah sangat-sangat membesarkan hati bagi para korban bahwa selama ini kan korban banyak mengalami stigmatisasi, diskriminasi dan sebagainya gitu kan sehingga kemudian mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 ya. Dengan mereka diakui sebagai korban, maka kemudian mereka juga bisa berbesar hati gitu kan bahwa mereka tuh diakui sebagai korban yang akan dipulihkan hak-haknya oleh negara gitu kan. Nah, pengalaman periode sebelumnya 2015-2016 ketika tadi isu minta maaf itu dipolitisasi sedemikian rupa itu juga tentu menjadi pertimbangan kenapa kemudian di pernyataan kali ini tidak secara langsung meminta maaf gitu kan, pilihannya adalah mengakui dan menyesali gitu kan. Tapi mungkin ada pertanyaan awam kali Mas ya. Kalau misalnya bicara soal pemulihan hak korban, misal kita ngomong 65 lah ya, mungkin korban-korban itu udah mulai banyak yang tidak ada itu. Betul. Nah itu apa yang disebut pemulihan itu? Apakah sejarahnya jadi dibenarkan atau keluarga-keluarga korban dikasih apa kayak gitu? Ya sebenarnya tiap korban tadi seperti saya singgung di awal kan memang situasinya berbeda, karakternya berbeda sehingga kebutuhan pemulihan mereka juga berbeda.
Kalau korban 65 mungkin lebih menekankan terkait dengan salah satunya itu kan pemulihan itu kan harus menjamin kepuasan. Nah, menjamin kepuasan, satisfaction dari si korban itu kan bicara soal reputasi, pemulihan reputasi itu kan. Nah, korban-korban ini itu kan dalam rentang waktu puluhan tahun mereka kan dikatakan sebagai PKI gitu kan, penjahat dan seterusnya gitu kan. Nggak boleh masuk PNS. Ya, meskipun sekarang udah boleh ya. Ini udah boleh kemarin. Ya udah boleh gitu kan. Nah, itu kan mereka mengalami situasi itu. Jadi salah satu pemulihan yang bisa dilakukan adalah mengembalikan reputasi mereka gitu kan, bahwa yang namanya dosa itu kan nggak bisa diwariskan. Tapi dalam konteks ini kan dosa itu kayaknya diwariskan gitu kan. Yang dulu terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu bapaknya gitu kan, lalu kemudian sampai anak turunannya nggak bisa mengakses apapun gitu kan. Itu kan bagian dari yang dipulihkan. Yang lain kan tentu ya karena kalau mereka selama masih ada, nah itu karena korbannya masih ada kan tentu kan mereka ini kan karena selama puluhan tahun mengalami istilahnya itu diskriminasi sistemik gitu kan, termasuk stigmatisasi sehingga mereka tidak bisa mengakses layanan dari negara sebagaimana warga negara yang lain. Kondisi kehidupannya dia itu kan lebih rentan dibanding warga negara yang lain gitu kan, termasuk akses terhadap ekonomi subsisten misalnya. Oleh karenanya kemudian ya yang bisa dilakukan kan misalnya bantuan terkait dengan bagaimana kesehatan mereka, bagaimana jaminan sosial mereka gitu kan. Jangan-jangan mereka sekarang nggak bisa mengakses misalnya BPJS dan sebagainya gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa diberikan. Tetapi layanan itu diberikan kepada mereka bukan dalam kapasitas mereka sebagai orang miskin ya, yang membutuhkan layanan karitatif dari negara dan negara harus menjalankan fungsi-fungsi altruistiknya terhadap warganya, tetapi layanan itu diberikan sebagai bagian dari pemulihan karena mereka korban gitu loh. Nah, itu bentuk-bentuk beda berarti begitu. Bahasa kasarnya. Yang lain misalnya korban penghilangan paksa. Korban penghilangan paksa itu kan sampai sekarang statusnya kan nggak jelas. Ini keluarga mereka itu sudah meninggal atau di mana atau belum gitu kan, sehingga secara keperdataan nggak jelas statusnya. Ini yang kemudian berakibat di keluarga-keluarga mereka misalnya nama mereka dalam kartu keluarga itu masih tetap ada. Sehingga kemudian beberapa keluarga ketika akan membagi waris menjadi problem. Ini kemana yang ini gitu kan? Atau misalnya kayak keluarganya Wijitukul gitu kan, sampai istrinya meninggal, itu kan nggak jelas statusnya. Ini Wijitukul meninggal atau di mana gitu kan? Sehingga kemudian ketika misalnya akan mengakses perkreditan dari bank atau apa, kesulitan kepala keluarganya mana, di kakaknya masih ada tapi orangnya nggak ada dan seterusnya gitu kan. Nah, itu juga bagian dari pemulihan, memperjelas status gitu kan, termasuk negara seoptimal mungkin mencari nih orang-orang ini masih hidup atau enggak gitu kan. Kalau sudah tidak ada, memang dinyatakan meninggal, ya dikeluarkan surat kematian misalnya, sehingga kemudian secara keperdataan juga jelas gitu kan. Oh, berarti saya baru tahu Wijitukul berarti surat keperdataannya ya kan belum jelas kan? Belum jelas ya. Jadi kan nggak ada yang mengatakan dia meninggal kan? Cuma hilang aja gitu kan? Nah, itu kalau dari perspektif korban. Kalau misalnya saksi untuk para pelaku HAM gitu. Sanksi apa saksi? Saksi lu bilang saksi. Ya udahlah. Posisinya itu kayak misalkan kalau misalnya mungkin pelaku yang 65 nih orang udah pada udah nggak ada, ada yang nggak ada, itu apa yang akan dilakukan? Kalau misalnya masih ada, apa yang akan dilakukan oleh negara gitu? Sebenarnya kan kita punya pengalaman panjang ya menyelesaikan situasi-situasi seperti ini. Dulu kalau kita ingat PRRI Permesta itu kan tahun 60-an, itu kan memang setelah itu ada amnesti umum kan. Jadi ya semua bisa kembali seperti sedia kala gitu kan. Mereka yang terlibat dalam PRRI Permesta bisa masuk lagi ke ruang-ruang politik dan sebagainya. Bahkan ketika Orde Baru naik kan mereka diakomodasi kan di dalam ruang-ruang politik itu gitu kan. Nah, dalam konteks peristiwa 65 terutama misalnya bagaimana dengan mereka yang diduga sebagai pelaku ya dalam peristiwa itu. Tentu kan kalau kita mengikuti prosedur hukum secara resmi, secara rigid, agak sulit ya. Peristiwanya kan sudah hampir 60 tahun yang lalu ya. Sampai dengan hari ini, sehingga kemudian tentu sulit untuk menghadirkan bukti-bukti yang detail, menghadirkan saksinya, menghadirkan pelakunya dan sebagainya gitu kan, ataupun bahkan korbannya secara langsung juga sudah semakin sedikit gitu kan. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi pertimbangan bagi Jaksa Agung untuk kemudian karena ini tidak mungkin dibawa ke pengadilan, maka yang bisa dilakukan adalah
menghentikan proses hukum misalnya. Tapi itu diproses dulu nih hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya. Jadi tapi bisa mengeluarkan SP3 dan sebagainya itu kan wewenangnya Jaksa Agung untuk mengeluarkan itu gitu kan. Nah, karena itu tidak mungkin dilakukan, maka yang bisa dilakukan adalah dengan mekanisme pengungkapan kebenaran. Oke, narasinya begini itu kan. Lalu kemudian ketika pilihan itu diambil, pembicaranya kan bukan kemudian sanksi apa yang diberikan gitu kan, tetapi kemudian bagaimana merekonsiliasi. Karena kan peristiwa itu terjadi kan ada konteks gitu kan. Kenapa peristiwa 65 terjadi? Karena ada perang dingin pada saat itu gitu loh. Ada pertentangan antara blok barat dengan blok timur gitu kan. Yang itu kemudian dibawa ke sini. Kalau dulu tidak ada perang dingin, mungkin peristiwa itu juga tidak akan terjadi di sini gitu kan. Jadi semuanya tidak kemudian benar 100%, salah 100% gitu kan. Nah, itulah maka kemudian yang mungkin bisa dilakukan adalah satu proses pengungkapan kebenaran, lalu kemudian mendorong agenda rekonsiliasi gitu kan antara mereka yang berstatus korban, ada yang kemudian mereka yang diduga melakukan atau terlibat di dalam pembantian dan sebagainya, itu bisa proses rekonsiliasi bersama. Karena kan ini juga sampai sekarang kan juga masih terus menjadi perdebatan gitu kan. Mereka yang menjadi atau secara langsung menjadi anggota dari Partai Komunis Indonesia misalnya, peristiwa 65 itu kan dianggap sebagai pelaku gitu kan, karena mereka menyerang kelompok non PKI pada saat itu. Tapi setelah peristiwa 65 giliran yang PKI diserang gitu kan. Ini kan jadinya kan jadi ini kan semuanya terlibat pada dasarnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian makanya apalagi peristiwanya sudah sangat lama, tentu sulit kalau misalnya pilihannya adalah oke, kita ngikuti prosedur hukum pidana, hukum acara pidana gitu kan, yang proses pembuktiannya begitu rumit, detail dan sebagainya, sehingga kemudian pilihannya karena itu tidak mungkin diambil pilihan itu, maka ya tadi pengungkapan kebenaran dan kemudian rekonsiliasi yang bisa dilakukan. Itu proses rekonsiliasi yang paling utama ya. Iya. Tapi kalau misalnya gitu berarti ntar sejarah-sejarah juga bakal bisa berubah dong berarti. Penulisan sejarah SMP, SMA kan biasanya kan sebenarnya sejak tahun 99 itu kan sudah berubah gitu kan. Cuma mungkin ini ya kalau pengalaman dari negara-negara lain seperti Amerika Latin, Chile, Guatemala, Brazil dan sebagainya, itu memang ada penulisan sejarah ulang ya, posisinya dan sebagainya. Tapi kemudian diberikan konteks gitu kan, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi harapannya sebenarnya dari proses pengungkapan kebenaran itu kan memberikan konteks tadi, misalnya dulu terjadi peristiwa perang dingin seperti ini, terjadi perdebatan antara blok komunis dengan blok negara-negara UK, Amerika Serikat dan sebagainya, sehingga kemudian di Indonesia terjadi gesekan, meletus peristiwa 65, terus kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan persekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam PKI dan sebagainya. Ya minimal bisa berimbang begitu gitu kan. Jadi proses itu bisa dihadirkan kepada generasi muda sekarang gitu kan. Meskipun generasi muda sekarang seringkali juga kurang aware juga ya. I don't care with our story. Justru itu, saya baru pengen nanya itu kan, anak muda sekarang kan istilahnya nggak move on loh. Iya, karena kan pasti akan selalu kayak gitu kan. Karena itu pernah sempat juga kan di UI itu Komunitas Bambu itu pernah ngebahas soal 65, terus anak-anak UI yang baru itu ngapain sih ngebahas masa lalu? Mending kita ngomongin masa depan. Kita ngomongin, ini kita udah mau 4.0 gimana tuh? Tapi kan gini ya. Iya, itu kalau itu gimana tuh? Akhirnya apa sih akhirnya pentingnya buat mereka gitu? Iya. Ya itu kalau siapa itu namanya, sejarawan Prancis kan bilangnya sejarah itu berulang. Jadi kalau kita tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di masa lalu, maka resiko kita akan mengulang apa yang terjadi di masa lalu itu sangat besar gitu kan. Makanya salah satu tujuan penting dari penyelesaian atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu kan mencegah keberulangan ya, non-recurrence, prinsip mencegah keberulangan tadi. Karena kalau ini tidak diselesaikan, masa lalu ini tidak kita selesaikan, maka kemudian ya itu mungkin terjadi di masa depan gitu kan. Ya sama aja personal itu ya, lo kok nggak move on sih gitu kan. Ya kalau lo punya beban masa lalu dengan masa dan kamu tidak bisa menyelesaikan beban masa lalumu itu, ya kemungkinan kamu juga nanti akan mengulang hal yang sama atas apa yang terjadi di masa lalu gitu kan. Paham kenapa anak Jaksel selalu di toxic relationship terus. udah toxic relationship, maju lagi toxic relationship lagi. Karena nggak pernah belajar soalnya dia. Nggak terdokumentasi. Tidak ada rekonsiliasi. Nggak belajar dia dari sejarah sebelumnya. Ya benar kan, jadi kayak gitu. Mereka istilahnya move on doang, tapi nggak belajar. Toxic lagi relationshipnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Posisinya kan sebenarnya
rada out of context, tapi menurut gue ini penting juga soal masalah pembubaran organisasi, karena kan HAM kan menjamin kita kebebasan berorganisasi, sedangkan sejarah Indonesia tuh panjang banget sebenarnya, bubarin partai, bubarin organisasi. Sampai terakhir ada organisasi yang dibubarin, dibubarin dan semacamnya gitu. Bahkan Gavatar, dulu saya ngefans sama Gavatar. Gavatar tuh apa ya? Yang ini bro, yang bangun transmigran di Kalimantan buat pertanian gitu. Mila Abraham. Iya, jadi gitulah. Maksud kan memang benar kata Kak Popper tuh toleransi itu penuh paradoks sama dilema gitu kan. Nah sebenarnya seberapa maksudnya aku nggak ngerti apakah ada indikator tertentu yang dimana emang negara berhak untuk merampas hak asasi itu. Sebenarnya nggak ada gitu. Emang harus bebas-bebas saja. Pertama yang harus kita baca kan begini, kebebasan berserikat dan berorganisasi itu kan bagian dari hak asasi, bagian dari kebebasan dasar yang sifatnya dia limitatif, artinya bisa dibatasi gitu kan. Bisa dibatasi. Dia direjable gitu kan. Nah, salah satu bentuk pembatasannya kan pembubaran. Meskipun pembubaran itu harus kita tempatkan sebagai upaya paling akhir, the last resort gitu kan, yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, tapi itu mungkin dilakukan sepanjang bahwa dia mengikuti persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur sampai dengan tindakan pembubaran itu gitu kan. Itulah kenapa misalnya kami kan juga merespon, misalnya terakhir ada pembubaran FPI, ada pembubaran HTI dan sebagainya gitu-gitu kan. Ya kami mendorong agar ada perbaikan terhadap undang-undang ormas kan, acuannya undang-undang ormas kalau di Indonesia ya, undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang kemudian diganti dengan Perpu 1 2017 ya untuk pembubaran HTI pada saat itu. Jadi pembubaran mestinya harus melalui suatu proses pengadilan untuk kemudian memenuhi prinsip-prinsip due process gitu kan. Dan itu harus bertahap. Jadi diperingatkan dulu sampai berapa kali, kalau diperingatkan ternyata dia tidak mengubah dirinya gitu, menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh negara, baru kemudian dibawa ke pengadilan. Jadi Jaksa Agung bisa membawa organisasi ini ke pengadilan untuk dimintakan pembubaran. Nah, di situ kemudian organisasi yang akan dibubarkan bisa memberikan pembelaan. Sehingga kemudian kalau dalam proses peradilan itu kan ada asas yang disebut sebagai asas audi et alteram partem gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu harus didengar keterangannya gitu kan. Kenapa Jaksa Agung misalnya meminta ini dibubarkan gitu kan. Diberikan argumentasi, alasan-alasan dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian pihak yang akan dibubarkan dia juga bisa memberikan argumentasi bahwa kami seperti apa dan seterusnya. Nah, di situ menjadi sepenuhnya kewenangan hakim untuk kemudian membubarkan atau tidak itu kan. Karena kan kita punya pengalaman panjang ya. Sebelum FPI HTI kan dulu juga Orde Lama juga ada banyak pembubaran ya, misalnya PSI waktu itu kan juga dibubarkan, Partai Sosialis Indonesia gitu kan. Mas Yumi tokoh-tokohnya juga dipersoalkan, lalu kemudian ada GPII pada waktu itu juga dibubarkan, Orde Baru kalau nggak salah ya, pas GPI itu kan. Nah, ini yang kemudian harus dari proses itu, dari situasi itu kita harus belajar untuk kemudian memperbaiki mekanisme dalam konteks pengaturan terhadap pelaksanaan dari kebebasan berserikat dan berorganisasi itu kan. Oke. Coba lo ajuin, Cok, bubarin Army BTS. Apakah Anda berani? Aduh, jangan. Emang ada ini? Ada badan hukumnya. Kalau ada badan hukumnya, apa yang mau dibubarin gitu kan? Justru yang biasanya nggak ada badan hukumnya, Mas, saya lebih radikal. Ya. Simpulan kali ya, gue udah cukup sini. Ini cukup jelimet ternyata. Ternyata gue pikir itu udah cukup, tapi ternyata maksudnya dengan presiden ngasih ngomong statement, gitu ya. Ngomong gitu, udah kelar gitu kita kali. Udah saatnya kita 4.0 gitu. Ternyata belum ya. Belum. Jalan panjang masih menanti kita tentang penuntasan HAM di Indonesia kayaknya. Tapi gue menarik satu kesimpulan, emang kayaknya jalan panjang ini mau nggak mau emang harus kita lalui sih. Iya. Kalau nggak ya akan muncul begini terus. Iya, siapapun presidennya ya. Iya, kalau nggak kita nggak akan kelar-kelar. Maksud gue belum ya beberapa menurut gue kan di beberapa indeks HAM kita nih lagi turun juga kan belakangan kan. Iya. Ada yang misalnya peristiwa yang kilometer 66 gitu kan yang 50 kok 16 sih salah saya. Kilometer 50 kilometer 66 itu Kars. Iya, terus yang di pada saat Bawaslu acara yang Bawaslu itu juga kan ada beberapa ya walaupun konteksnya masih dalam kekerasan aparat sekarang belum dikategorikan sebagai masalah HAM kan. Tidak masuk kualifikasi sebagai pelanggaran HAM kan. Tapi maksudnya seenggaknya
ada satu benang merah bahwa ada aparat negara yang semena-mena di situ kan. Awalnya kan mungkin ada tadi apa Omni sama apa yang negara omission. Oh ya, omission atau omission. Banyak dapat istilah baru sih. Makanya Anda kuat dong dari agen asuransi. Itu terus maksudnya ada bagian dari itu juga. Maksudnya kalau ditarik benang merahnya, mau nggak mau harus kita tuntaskan, dan kalau bisa kita memang harus cari kebenaran sebenar-benarnya. Walaupun keadilan belum tentu kita dapat seadil-adil. Karena keadilan cuma punya kalau dalam konteks keadilan transisional itu satu hal yang ditekankan itu forgiveness but not forget. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Gitu kan. Forgive but not forget. Padahal kesimpulannya itu. Jadi sedih lembut ini. Ya tapi itu benar ya. Maksudnya memaafkan tapi tidak melupakan karena penting ya. Biar kalau kata Bang Wahyu biar besok kita move on dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah ada di masa lalu gitu. Dan yang paling penting memang prosesnya itu bukan menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah, tapi merekonsiliasi ingatan, merekonsiliasi korban, dan mungkin pelaku juga mungkin di posisi di zamannya dia tuh malah dia korban juga gitu. Iya. Dan situasinya kan sekarang itu kan sudah sangat berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 65 itu kan. Sekarang nggak ada lagi perang dingin gitu kan. Sekarang yang ada adalah perang dagang. Iya, perang dagang Cina Amerika sekarang. Iya, jadi itu betul rekonsiliasi. Yang terus yang kedua ya hal yang tadi gua spotlight juga bahwa nggak cuma kekerasan yang melanggar HAM, tapi pembiaran negara juga termasuk pelanggaran HAM gitu. Terus yang ketiga yang gue tangkap itu adalah bagaimana nih sebenarnya juga anak-anak muda nggak usah sosok nggak peduli juga dengan masa lalu pelanggaran HAM dan semacamnya, karena bisa jadi mereka besok yang jadi korbannya gitu kan. Kalau kita nggak hati-hati jadi korbannya atau jadi pelakunya ya, malah bahkan bisa jadi pelakunya juga. Dan keempat mungkin ya apa yang diminta Pak Jokowi, yang disampaikan Pak Jokowi mungkin nggak bisa memuaskan semua pihak ya, tapi bagaimana nih mungkin teman-teman CSO anak agen muda pemerintah ini yang ngomong agen pemerintah enggak, tapi itu perlu dikawal sama media, sama NGO, sama CSO, karena pemerintah nggak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dan tekanan dari teman-teman semua gitu. Jadi kalau mau kepo, abang ada IG bang? Ada. IG-nya apa bang? Jafar Wahyudi. Nah, Jafar Wahyudi di follow nih ya. Elsamnya? Elsam News. Elsam News. Elsam News. Jadi buat teman-teman warga setempat yang mau kepo lagi soal HAM bisa follow IG-nya Bang Wahyu sama kalau info-info terkait ini di Elsam News. Kalau saya lebih personal aja. Nggak apa-apa, kali aja dan ngefans banget. Jadi thank you banget bang. Terima kasih ya jadiin waktu. Semoga buah pikiran abang ini bisalah dilestarikan anak-anak muda juga untuk konsen sama. Thank you. Sampai jumpa warga setempat.